Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga kabar anak-anak ibu selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, sebelum kita mulai kegiatan kita, ayo kita baca doa dulu bersama-sama. Tadahkan tangan, tundukkan kepala untuk berdoa kepada Allah. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin amin ya rabbal alamin. Siapa tahu apa tema kita? Ayo, siapa yang tahu tema kita apa ya? Siapa yang masih ingat? Iya, betul. Tema kita adalah air, api, dan udara. Subtemanya adalah air. Subtemanya adalah manfaat air. Kali ini kita akan membahas manfaat air sebagai kebutuhan industri. Air yang biasa kita ketahui sangat banyak manfaatnya dan kegunaannya. Contoh yang paling sederhana saja adalah tubuh kita. Setiap hari, segala aktivitas tidak terlepas dari yang namanya air, seperti minum, mandi, memasak, dan sebagainya. Ternyata, pemanfaatan air sangat luas dan tidak menyangkut kebutuhan pokok manusia saja, tetapi air dapat digunakan juga untuk kebutuhan industri. Kali ini, Ibu akan membahas pemanfaatan air di dunia industri. 1. Pencucian. Pencucian menggunakan air sebagai media pemindahan kotoran atau impurities. Contoh paling sering kita temui adalah industri rumah tangga seperti laundry. Untuk industri skala menengah, kita bisa lihat pada industri mebel atau furniture. Air digunakan untuk media penangkap cat pada ruang pengecatan furniture. Untuk skala besar seperti pabrik misalnya, air media pencuci biasanya terdapat pada lab pengujian produk. Hanya saja, air yang digunakan di sini telah dimurnikan terlebih dahulu untuk menghilangkan mineral-mineral yang dapat mengganggu pada saat pengujian lab. Contohnya, air pencuci pada led yaitu Aquades dan Aquabides. Kedua, sebagai bahan baku. Pada sebuah industri minuman seperti soft drink, membutuhkan bahan baku air yang berjumlah banyak. Kemudian, air yang biasa didapatkan dari tanah pada kedalaman 80-100 meter. Namun, untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan, tidak bisa mengambil dalam jumlah besar terus-menerus. Untuk memenuhinya, perusahaan biasanya akan menggunakan treatment water untuk menjamin kualitasnya. Air yang digunakan memang harus berkualitas baik, karena untuk sebagai bahan baku minuman, jika tidak mengganggu fungsional tubuh. Hal ini karena lebih dari 70% tubuh manusia terdiri dari air dan lebih dari 90% proses biokimiawi tubuh memerlukan air. Ketiga, air sebagai pendinginan. Pendinginan menggunakan air berarti menggunakan air sebagai penerima atau penampung energi panas, karena kadar laten dari air sendiri cukup besar dan cukup efisien untuk digunakan sebagai media pendinginan. Karena memiliki massa yang relatif kecil saja sudah bisa menerima panas yang besar. Contoh untuk industri kecil dan menengah seperti di perkantoran yang menggunakan AC sentral atau HVAC. Untuk industri skala besar yaitu sebagai cooling water pada peralatan-peralatan di kilang dan sebagai fluida pendingin dan heat exchanger dan cooling water. Keempat, air untuk mesin boiler. Mesin boiler adalah sebuah ketel uap atau bejana tertutup yang berisi air untuk dipanaskan. Energi panas yang dihasilkan selanjutnya digunakan untuk berbagai keperluan dalam industri. Untuk turbin uap, pemanas ruangan, dan sebagainya yang dibutuhkan di dalam sebuah industri. Kebutuhan air di dalam mesin boiler harus dipenuhi dengan water treatment. Jika menggunakan raw water, maka risiko sangat besar.
Hal ini, air terus-menerus terkena panas dan harus bersentuhan langsung dengan elemen panas. 5. Sebagai power plant, air yang dimanfaatkan pada industri pembangkit listrik biasanya yang dimanfaatkan adalah energi kinetiknya. Biasanya, air ditampung di sebuah dan dengan level atau ketinggian tertentu, lalu diterjunkan ke bawah sehingga air mempunyai energi kinetik yang cukup untuk menggerakkan turbin air yang terhubung ke generator listrik. Keenam, air untuk pengolahan limbah industri. Water treatment bisa digunakan untuk mengolah limbah industri agar menjadi air bersih sehingga bisa digunakan atau dibuang dengan aman. Banyak teknologi dalam water treatment yang bisa digunakan untuk mengolah limbah agar menjadi bersih dan layak digunakan. Ada scansilia filter, carbon active filter, atau filter lainnya yang dapat digunakan untuk mengolah limbah industri, dan hasil akhir yang diharapkan adalah limbah yang aman dan ramah lingkungan. Demikian manfaat air sebagai kebutuhan industri. Nah, anak-anak ibu, sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas penciptaan air, maka pergunakanlah air sebaik-baiknya. Gunakan air seperlunya saja dan matikan keran air bila sudah tidak diperlukan. Sekian pertemuan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.